Oke, sekarang melanjutkan video sebelumnya. Tadi kan saya demokan cara untuk edit per item harga barangnya. Sekarang misalkan admin toko mau input jumlah persediaan barang masuk yang dikirim oleh supplier atau pemasok ya, per faktur. Jadi di sini tanggalnya misalkan tanggal 27/11/2023. Oke, cara inputnya itu untuk barang masuk sesuai dengan pembelian barangnya per faktur ke folder merah. Nah, setelah itu kita klik kode pemasoknya yang ini. Nah, kita cari ke bawah, misalkan yang ini ya, pilih. Setelah itu enter. Nah, di sini di kolom faktur PO ini biasanya di kwitansi barang masuk ya, atau di nomor di kwitansi barang masuk biasanya. Kalau tidak ada, silahkan diisi dengan tanggal inputan. Silahkan misalkan 27/11/2023. Enter kembali. Nah, setelah itu di kolom kuantitas ini misalkan si pemasok mengirim barang senilai 2 dus ya. Nah, misalkan kalau 2 dus itu berarti di kolom kuantitas ini jumlahnya kita pecah menjadi per pieces ya. Tadi misalkan kita sudah edit harganya untuk yang mie sedap goreng, isian dusnya itu per dusnya misalkan tadi kita isi 15 ya. Kalau misalkan barangnya datang 2 dus, berarti 30 dus ya. Nah, ini. Jadi berarti diisinya 30 pieces. Jadi dipecah menjadi 30, berarti 2 dus ya. Nah, itu artinya. Kalau sedus berarti kita isi misalkan 15. Nah, berarti kalau 15 ini berarti per dus. Kalau 2 dus berarti 30 ya, kita isi dengan isian jumlah per piecesnya. Setelah itu di kolom kode bar ini bisa diketik dengan kode manual yang sudah diisi itu, yang diisi di Excel bisa diketik manual. Tapi kalau mencari dengan nama barangnya bisa di sini saya blok ini ya, di kolom kode. Tekan tombol C, masukkan nama barangnya goreng ya, goreng misalkan. Pakai huruf besar ya, goreng atau sedap goreng. Nah, sedap goreng, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini ya harganya. Dari harga belinya 2.614 dikali 30 berarti ini 2 dus, sama dengan 78. Oke, kalau mau menambah jadi 1 nota, misalkan ada penambahan item lagi dengan distributor yang sama. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah isian per piecesnya. Tadi kalau yang satunya tadi per dusnya 10 ya, berarti kalau misalkan barangnya masuknya ada 4 dus berarti 40 ya. Nah, kita tekan tombol C di kolom kode ini, masukkan mie sedap, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan ini mau disimpan sebagai pembayarannya tunai, silahkan tekan F6 ini ya. Kalau tunai silahkan tekan F6. Tapi kalau bayarnya tempo atau kredit silahkan tekan F7. Nah, itu. Saya contohkan misalkan pembayarannya kredit ya, tekan F7. Kalau mau tunai aja silahkan tekan F6. Yang sini ya, F6. Saya contohkan F7 karena saya contohkan yang kredit. Nah, misalkan ada distributor yang lain, silakan diisi kembali dan cari kembali distributor yang baru. Nah, yang ini silakan diinput seperti tadi dan seterusnya. Oke, kalau sudah silakan tekan selesai. Yes. Nah, setelah itu kita cek laporan stoknya ke menu laporan.
laporan stok, register stok. Setelah itu kita klik yang bulan berjalan ini. Setelah itu klik yang preview stock landscape 1. Nah, di sini posisinya tidak muncul ya. Berarti kita lakukan proses data dulu nih. Caranya ke menu laporan, klik proses data. Setelah itu kita klik yang proses. Oke, selesai. Kita cek lagi ke menu laporan, laporan stok, register stok. Klik bulan berjalan yang paling atas ini. Setelah itu klik yang preview. Oke, ini item barangnya yang sudah kita masukkan jumlah pembelian barangnya. Ini ada yang 30, ada yang 40. Oke. Jadi otomatis nanti kalau ada penjualan otomatis barang stok akhirnya ini akan berkurang sesuai dengan jumlah item barang yang dijual. Oke, kita tutup. Keluar. Setelah itu misalkan kita mau melakukan pembayaran hutang ke supplier yang kita beli tadi. Berarti kita cek dulu ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang. Setelah itu kita klik yang cari data pemasok. Masukkan tadi pemasoknya atas nama PT ya. PT distributor yang paling atas ini. Keluar, oke. Misalkan mau dilihat dari tanggal 01 selama bulan November sampai tanggal berjalannya yang di tanggal komputer tanggal 27 ya. Klik yang November, setelah itu preview. Nah, ini barang yang kita beli ke supplier tadi belum ada pembayaran hutangnya. Berarti kalau mau dibayarkan caranya itu kita ke sini, klik yang ini. Klik yang ini. Selesai. Caranya itu kita bayarkan ke sini ya, ke pembayaran faktur. Nah, setelah itu tekan tambah. Setelah itu cari data pemasok. Masukkan tadi namanya PT distributor yang paling atas ini ya. Keluar. Oke. Kita kasih keterangannya lunas. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bayarkan per faktur. Silakan hilangkan centangan ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bayarkan faktur yang ini tadi. Oke, ini fakturnya. Kalau sudah betul, silakan tekan simpan. Oke. Nah, ini laporan buktinya, pembayarannya. Kalau mau di-save, silakan tekan yang ini. Print report. Kalau mau di-skip aja, silakan klik yang ini. Nah, oke, kita exit. Kita bisa lihat juga laporan faktur pembeliannya tadi. Misalkan mau di reprint ke menu laporan, laporan supplier, laporan faktur. Nah, setelah itu kita scroll ke atas sedikit. Nah, pilih yang ini, preview. Nah, ini laporan fakturnya. Oke, ini kalau mau di print, silahkan tekan print report. Pastikan sudah ke setting ke printer notanya. Atau printer besar ya. Kita close. Kita cek lagi ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang. Kita cek mutasi pembayaran ke suppliernya dari tanggal 01 selama bulan November. Klik yang isi tanggal 27 sesuai dengan tanggal yang di komputer, klik November, preview. Nah, ini laporannya dan ini sudah lunas ya. Kita close preview setiap mau keluar laporan. Oke. Seperti itu caranya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.